pada intinya kita memasuki hutan dan temukan jejak perkampungan kuno Kerajaan Majapahit sambil menikmati keindahan alam bukit-bukit lereng Gunung Anjasmara yang bersejarah ini, yang juga nama Anjasmara itu diambil dari Putri Anjasmara dalam serat Damar Wulan. Juga ada cerita bahwa sungai yang mengalir di sebelah kanan kita yang sangat besar ini namanya Sungai Galuh, yang kemungkinan juga sangat erat dengan cerita Putri Galuh Candrakirana. Nah, di sini juga ada semacam jejak-jejak kabuyutan atau kemudian literasi yang ada lebih mengenalnya sebagai kapitayan, atau kemudian yang lebih lama lagi menurut para pakar Belanda waktu itu ya, atau pakar yang ada di sejarah dunia dikenal dengan peradaban Neolitik Megalitik atau peradaban Megalitikum atau peradaban batu besar. Nah, di sini coba kita teliti apakah banyak jejak-jejak yang ada. Ya, jadi ada beberapa batuan yang sangat aneh di lokasi ini. Di sana itu ada semacam jejak aliran lahar kuno yang cukup besar. Mungkin bisa kita lebih dekat ke sini. Jadi di sini ada semacam tanah sangat lapang atau sebuah daratan tersembunyi ya, yang sangat lebar. Ada di tengahnya juga ada sebuah kumpulan batu yang sangat misterius dikelilingi oleh hutan-hutan. Di sana juga ada semacam kelok-kelok yang saat ini ditanami padi dan di sebelahnya ditanami oleh warga. Ada semacam ini adalah aliran lahar kuno. Aliran lahar kuno ini mengandung jejak-jejak berbagala. Di sini ada cukup kecil yang sangat misterius. Kemungkinan ada jejak magis di sini. Berada di atas bukit yang penuh dengan batu sungai, yang artinya di masa purba tentu ini adalah sebuah sungai raksasa yang sangat besar dan sangat lebar karena batuan-batuan di sini merupakan batu andesit. Nah, di sini ada masyarakat mengenalnya sebagai kamar batu ya, atau tempat tidur batu ya, apa namanya itu bahasa Indonesianya lah di sini. Meja batu raksasa yang sangat besar atau tempat tidur para petapa di masa kuno ya, sangat misterius sekali. Dan ini dibuatkan cukup sederhana oleh masyarakat ya. Nah, cukup sederhana oleh masyarakat. Beberapa situs yang sangat luar biasa di sini. Coba kita cari petunjuk yang lainnya selain situs ini. Kemungkinan ada situs raksasa lainnya. Nah, di sini di sebelahnya memang di sebelah diduga ini adalah meja batu raksasa, tempat persajian, perdupaan pada masa kuno ya, tempat menaruh sesaji. Dan di sini memang ada batu yang tugel, nah batu putus. Tapi tidak tahu ini batu putusnya yang sangat simetris gitu ya, yang karena mungkin kondisi gravitasi atau masah batu yang tidak seimbang kemudian batu ini putus, atau mungkin karena kesaktian pusaka-pusaka leluhur kita bisa memangkas batu seperti ini ya. Seperti kemudian di Inggris itu ada namanya pedang yang menancap di batu, namanya pedang King Arthur. Nah, coba kita lihat apakah di sini ada semacam pusaka yang menancap di atas batu. Nah, ini ada batu raksasa. Masyarakat mengenalnya sebagai batu kerbau. Nah, ini nama ini juga sangat misterius, sangat magis. Apakah memang ini sangat berhubungan dengan pemujaan di masa kuno? Ya ini. Jadi batu ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, di sini juga ada batu yang sangat misterius di bawahnya ini ya. Ini mirip dengan kepala gajah kalau sini. Nah, ini mirip batu dengan kepala gajah, dan ini memang batu raksasa yang mirip dengan tubuh kerbau. Jika kita keliling yang paling enak lewat sini sambil menikmati jurang-jurang indah di bawah. Di sini ada batu raksasa kepala kerbau. Nah, gitu ya. Dan di sini itu ada kumpulan-kumpulan batu raksasa pula. Nah, kita menemukan pusaka tidak sengaja. Loh Pak, kita menemukan kunci raksasa Pak. Ya, kuncinya apa ini Pak? Ini kunci raksasa ini Pak? Gak tahu. Apa milik Minak Jinggo ini ya? Iya. Nah, kelihatannya ini pusaka Minak Jinggo ini. Kunci raksasa teman-teman, mungkin bisa di zoom ya. Nah ini, kunci sebesar ini tuh. Berarti gerbangnya itu pasti sangat besar. Berarti ini gerbang Majapahit ini. Kunci gerbang Majapahit telah ditemukan. Jadi kunci
gerbang yang terbuat dalam negara Kertagama itu ya disebutkan bahwasanya kutanya Batabang Umi Dermakandel Aruhur, istana kerajaan Majapahit itu terdiri dari tembok batu bata merah yang tebal tinggi mengitari istana, dan di sebelah utara itu adalah pintu gerbang Purawaktra, dan di sebelah barat sebuah pintu gerbang berukir indah terbuat dari besi baja yang sangat besar. Dan kemungkinan ini kuncinya, kemungkinan ini kunci gerbang istana kerajaan Majapahit. Dan kita tidak mau mengambil apa-apa, kita kembalikan di samping atau di belakang batu kerbau ini. Luar biasa Pak, kita menemukan kunci raksasa Pak ya. Nah ini coba kita naik ke atas ini. Nah, jadi teman-teman, batu kerbau ini memanjang sampai sana. Memang warnanya hitam kelam seperti kerbau. Selain itu juga memang diduga batu ini memiliki 3 fungsi magis pada masa prasejarah yang kemudian berlanjut pada masa kuno sebagai situs kabuyutan. Yang pertama adalah mengikat binatang kerbau sebelum kemudian sebagai upacara pengorbanan disembelih dan dibagikan kepada warga masyarakat. Ya, yang kedua adalah situs pemujaan kepada gunung, karena gunung dan batu besar itu dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Yang kedua adalah di area ini pada masa kuno adalah sebuah area indah, terutama di bulan purnama, kemudian dengan tikar-tikar pandan, para tetua desa ini bermusyawarah. Jadi musyawarah pada masa kuno ini ya, pada masa prasejarah, ini bagian tradisi Jawa. Jadi sebelum mengenal kasta, ya sebelum diperkenalkan kasta dari peradaban India kuno seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, masyarakat desa ini sangat-sangat gotong royong, sangat-sangat demokratis, dan sangat-sangat menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Apa saja dalam permasalahan desa pasti dimusyawarahkan secara bersama-sama, termasuk mengangkat dan menggantikan pemimpin yang telah mangkat. Ini juga diangkat secara bersama-sama, belum kemudian belum dikenal adanya diturunkan, atau putra mahkota atau pangeran belum dikenal pada masa prasejarah. Karena pemimpin bagi mereka adalah orang yang paling berjasa di antara mereka, orang yang paling peduli dengan urusan masyarakat, maka masyarakat mengangkat seseorang tersebut yang berjasa di tengah-tengah sebagai pemimpin mereka pada masa prasejarah ya. Coba kita lanjutkan ke sini. Nah, ini kemudian ke sini kita bisa melihat memang hamparan sebuah lembah tersembunyi dikelilingi oleh lereng-lereng gunung yang sangat terjal, sekitar setengah kilometer, 100 meter sampai kemudian 500 meter ketinggian tebing-tebing ini. Dan ini sangat indah, di bawah itu ada jurang-jurang keliling. Diduga pada masa lalu itu berisi air-air sungai. Di lokasi ini seperti sebuah kuntum bunga yang mekar di tengah danau. Jadi lokasi ini sangat indah dan sangat layak pada masa prasejarah. Memang dianggap lokasi ini sebagai tempat bermusyawarah para tetua desa. Batu-batu ini juga sangat indah sekali. Kunci raksasa, batu kerbau, kepala gajah yang identik dengan para tetua desa yang berjasa di tengah-tengah masyarakat, yang sangat peduli dengan urusan masyarakat dan negara, yang membantu masyarakat dalam hal kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran, membuat saluran-saluran sungai untuk mengairi sawah-sawah, mengeringkan hutan-hutan untuk menjadi sawah pada masa prasejarah. Itu sangat luar biasa sekali, termasuk membuat sebuah saluran ini banyak prasasti-prasasti yang menyebut tentang keistimewaan ini, termasuk kemudian di Kadiri itu pada masa Mataram kuno abad ke-9 Masehi ya, masih jauh sebelum Pusendok memindahkan pusat ke Jawa Timur. Itu Bagawanta Bahri, seorang pendeta bersama anak turunnya ini telah mengabdikan untuk pembuatan saluran. Dan keluarga Bagawanta Bahri ini kemudian dijamin oleh Raja Mataram kuno Jawa Tengah yang berkuasa pada waktu itu, dan tanah-tanahnya serta status sosialnya privilege gitu ya, dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Karena seorang pendeta Bagawanta Bahri ini sangat berjasa sekali pada masyarakat, dan di situ menyebut desa Kediri, asal usul nama kerajaan Kediri. Nah, luar biasa sekali ya. Dan ini ke sana kemungkinan banyak sekali batu-batu raksasa yang menyerupai hewan-hewan purba seperti banteng, kerbau, gajah, dan di situ juga ada ular naga. Ini merupakan sebuah semacam simbolik ya, simbolik tentang para orang-orang kuat yang berjasa di tengah-tengah masyarakat, dan itu masih berkembang pada masa kerajaan Singosari. Di Singosari ya, nama-nama hewan pun itu sangat muncul, termasuk masa Majapahit. Ada kebo ijo, ada gajah biru, ada banyak widi, ada Mahisa Cempaka,
Nah, itu ada Mahisasura. Ini nama-nama hewan yang merujuk pada orang-orang besar yang pernah berjasa pada masyarakat ya. Semoga hal-hal seperti ini tetap memberikan edukasi dan manfaat ya. Semoga bermanfaat.